Ya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo ingin membentuk organisasi untuk mengatur integrasi transportasi publik di wilayah Jabodebek. Luhut mengatakan Presiden meminta organisasi tersebut dibentuk dalam 1 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden Jokowi ingin membentuk organisasi untuk mengatur integrasi transportasi publik di Jabodebek. Luhut mengatakan Jokowi meminta organisasi tersebut dibentuk dalam 1 bulan ke depan. Namun organisasi tersebut tidak akan dipimpin Luhut. Dengan organisasi tersebut, Luhut mengatakan transportasi Jabodebek tidak lagi diurus masing-masing oleh BUMN, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Organisasi tersebut akan mengurus berbagai hal termasuk karcis moda transportasi. Sementara itu, Presiden Jokowi meminta anak buahnya mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung, salah satunya seperti jembatan penghubung antara LRT Halim dengan stasiun kereta cepat di Halim. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, percepat integrasi antar moda transportasi publik, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Agus Taufik Mulyono. Beliau adalah Ketua Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia. Baik, selamat pagi Prof. Agus. Selamat pagi. Ya, salam. Baik, salam sehat Prof. Salam sehat kembali. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih atas waktu yang disempatkan ini Prof. Ini kita berbincang mengenai transportasi publik. Sejauh ini kita akan review dulu pelayanan yang sudah diberikan begitu untuk transportasi publik di Indonesia, khususnya wilayah Jabodebek. Menurut Anda seperti apa ini Prof? Silakan. Ya, transportasi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara Jabodetabek, dikaitkan dengan ilmu transportasi, Jabodetabek itu sebenarnya adalah ibaratnya sebuah laboratorium lapangan. Baik. Ya, sebuah laboratorium lapangan sehingga para pengambil keputusan, para penyelenggara, pihak-pihak yang terkait dengan transportasi itu bisa berpraktek di sana. Yang dipraktekkan adalah sebenarnya yang dicari pemaduan. Pemaduan antar moda. Ya, jadi tidak jalan sendiri-sendiri gitu. Kereta jalan sendiri, transportasi jalan sendiri, transportasi berkereta apian jalan sendiri, transportasi laut jalan sendiri, semua jalan sendiri. Nah, padahal kalau kita bicara aglomerasi wilayah perkotaan, kata kuncinya adalah pemaduan antar moda atau pemaduan multimoda. Itu kata kunci bicara transportasi di dalam aglomerasi wilayah perkotaan. Ya, nah kita masih banyak belajar. Ya, kalau kita mau menuju pemaduan antar moda di dalam aglomerasi wilayah perkotaan, maka diperlukan transportasi sebagai tujuan bersama. Transportasi sebagai, kalau dalam bahasa negatif, musuh bersama yang kita selesaikan. Oke. Nah, sejauh ini Prof, menurut pengamatan Anda, apakah masih terkesan sektoral begitu, jalan sendiri-sendiri, tidak ada satu mungkin toko ataupun lembaga yang mengorkestrasi semuanya begitu untuk moda transportasi tadi? Belum. Kalau kita bicara transportasi antar moda di Indonesia, sebagaimana Presiden juga mulai tertarik untuk bicara transportasi antar moda, belum. Karena di dalam antar moda itu kata kuncinya adalah pemaduan prasarana, pemaduan jaringan prasarana, pemaduan jaringan pelayanan, pemaduan layanan. Nah, di situ tentu ada kolaborasi, integrasi, ya, antar apa? Ya, antar pengambil keputusan, antar lembaga. Jadi atasnya antar kementerian lembaga negara. Turun-turunnya sampai dengan pemerintah daerah. Nanti hilirnya adalah pada operator. Prof. Baik, nah ini sesuai berarti dengan tadi Pak Luhut sudah menyampaikan bahwa Presiden meminta ada satu lembaga yang memang fokus nanti akan mengurusi antar moda transportasi ini begitu, sehingga benar-benar mereka bisa terintegrasi dan ada pemaduan yang diinginkan di sana ini Prof. Oh iya, harus, saya setuju, saya mendukung sekali kalau ada lembaga yang mengintegrasikan semuanya. Seperti di Perancis ya, itu ada lembaga, bukan kementerian, itu lembaga. Itu yang menangani berbagai kepentingan para kementerian dan lembaga, sehingga di situ bisa terintegrasi. Tetapi memang diperlukan satu kunci, yaitu keikhlasan untuk melepaskan
keegoan sektoralnya, Oh, ego itu dia. sektoralnya. Misalnya ini macet, ya Iya. Kementerian Perindustrian jangan harus ngerem jumlah kendaraan. Misalnya. Oh. Pemerintah daerah juga harus memberlakukan, kalau kendaraan-kendaraan sudah tua, Hmm. jangan ikut bersaing di dalam penyelenggaraan transportasi seharian misalnya. Gitu. Jadi tolong yang memegang hak asasi manusia, yang Komisi Hak Asasi Manusia memahami hal-hal seperti itu. Jadi semua disinkronkan gitu. Nah, kalau sekarang kan enggak. Dilarang kendaraan tua, itu kan melanggar hak asasi misalnya. Oke, oke. Kemudian jadi ini harus duduk bersama dulu semuanya. Jadi Nah, musuh bersama kita itu adalah sistem transportasi antar moda. baik. 1 bulan waktu yang disyaratkan begitu cukup tidak, Prof? Ya mau 5 hari cukup. Negara ini Hmm. kan punya kekuasaan. Negara ini Oke. kan bisa hadir dengan peraturan perundangan untuk mengatur. Jadi menurut saya sih bukan persoalan 1 bulan atau 2 bulan. 2 minggu aja kalau negara mau mengatur bisa kok. Oke, Itu apa nggak tergantung bisa. keinginan dan kemauan yang kuat di sana begitu untuk Ya, memadukan tadi ya betul, antar moda betul. transportasi. Nah, skema yang tepat begitu menyikapi ini kan permasalahan yang sebenarnya klasik begitu ya, Prof ya kalau kita bicara mengenai Ya, moda pasti. transportasi begitu. Anda lihat adakah satu shortcut yang mungkin bisa dilakukan? Ya, pertama lembaga ini memang menurut saya sih Ya. kalau untuk Indonesia ya, menurut saya siapa yang akan memimpin? Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian apa? Menurut saya sih persoalan mengatur sistem transportasi Jabodetabek bukan persoalan teknologi. Oke. Persoalannya adalah mengatur, memperbaiki peradaban manusia konstruksi. Manusia transportasi, Pak. Oke. Jadi manusia transportasi mulai dari yang merencanakan, yang menyelenggarakan, yang menggunakan, yang memanfaatkan, semuanya harus beradab. Nah, membangun peradaban ini yang tidak mudah, ya, sehingga transportasi itu kan persoalan peradaban. Oke. Peradaban itu misalnya termasuk kepatuhan, termasuk keterbukaan, termasuk kepedulian, dan sebagainya. Itu kan persoalan terkait. Nah, itu diawali dari mana? Diawali dari hulu sampai hilir. Itu Ya. kalau hilirisasi itu manut kok. Ya, yang hulunya yang berperang nih enggak jelas. Oke. Nah, bicara mengenai kalau kita membangun suatu peradaban, begitu budaya baru transportasi Indonesia ya, yang semua pihak begitu pengguna, operator dan lain-lain juga semua sudah tahu nih visi dan misinya ini, kira-kira memang kita satu hal yang perlu dilakukan apakah memang ada satu leadership yang kuat di sana, kemudian tadi ego sektoral yang benar-benar harus disingkirkan, kemudian bagaimana dengan pihak-pihak lain yang akan mungkin bersinggungan dengan kebijakan-kebijakan lembaga ini yang nanti akan terbentuk, Prof. Agus? Ya, lembaga yang dibentuk itu yang yang diinginkan Presiden menurut saya tidak bisa dipimpin oleh seorang menteri tertentu. Oke. Ya, karena di Indonesia itu dikotominya antar menteri ini sudah sulit untuk disatukan. Oke. Ya, itu saya sih nggak bisa. Menurut saya yang paling tepat memimpin adalah wakil presiden. Wow. Gitu. Oke. Wakil presiden, karena ini persoalan peradaban. Iya. Semua lembaga-lembaga yang mengatur atau lembaga-lembaga yang mengatur independensi penyelenggaraan transportasi antar moda di aglomerasi wilayah, khususnya Jabodetabek ini, itu harus lagi dipimpin seorang menteri menurut saya. Ini harus wakil presiden. Jadi wakil presiden yang memanggil para menteri itu duduk bareng. Iya. Apa bisa Menteri Perhubungan manggil menteri yang lain untuk patuh pada aturannya? Kan nggak bisa. Oke. Iya. Gitu. Berarti ada memang harus yang lebih tinggi lagi di BNM ini bisa mengorganisasikan semuanya begitu ya? Ya minimal Menko ya seperti Pak Luhut lah misalnya gitu. Luhut kan punya kemampuan leadership di dalam memanggil para menteri ya dengan cara apapun gitu. Ya, tapi mungkin masih ada baik konflik mungkin ya. Tapi kalau Wapres misalnya ya Wapres ke depan lah diberikan satu kewenangan seperti itu supaya ini Dirjen ini mestinya nggak punya kepentingan saya memegang sektor saya kan gitu. Iya, betul. Fokus ya tujuannya untuk pemaduan ya, karena tadi. Dalam juga harus ada polisi kan masuk di dalamnya karena penegakan hukum. Ya. Nah, itu dia langkah-langkah yang perlu segera disiapkan begitu apa saja. Prof. Agus tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya, dan pemirsa kami masih akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami kembali sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan bagaimana upaya-upaya masyarakat begitu ya dalam menggunakan transportasi menuju tempat mereka bekerja. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan. Ada yang menggunakan kendaraan pribadi. Ini kalau kita lihat survei data box itu sekitar 69,1% cara-cara yang ditempuh masyarakat begitu untuk menuju tempat bekerja. Kemudian ada transportasi online 19,3%, kemudian ada kendaraan umum 19,1%, WFH 15,3%, berjalan kaki 10,2%, dan lainnya 3,5%. Berikutnya transportasi yang menjadi sektor usaha tertinggi. Ada transportasi dan gudang itu 16,99%, akomodasi dan makanan minuman 13,81%, jasa perusahaan 10,42%, informasi dan komunikasi 8,75%. Ini adalah sektor-sektor yang menjadi pendorong rata-rata pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 masih didominasi transportasi dan gudang tadi. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Agus Taufik Mulyono, Ketua Majelis Profesi dan Etik MTI. Baik, Prof. Agus, kita akan lanjutkan kembali. Nah, lantas bagaimana kira-kira kalau memang tadi butuh leadership yang kuat, kemudian yang bisa mensinergikan, mengorkestrasi beberapa lembaga lainnya, berarti kan ini dengan waktu yang Anda katakan sebenarnya waktu tidak jadi masalah. Berarti siapa yang harus bisa menegaskan, kemudian bisa menunjuk begitu? Apakah pemilihannya dilakukan secara aklamasi kah, perlu ada pemilihan dan lain-lain, atau bagaimana nih, Prof. Agus? Ya, tidak perlu ada pemilihan. Negara, presiden itu sebagai kepala negara, kepala pemerintah, bisa menunjuk siapapun yang dianggap kapabel. Oke. Dan itu adalah amanat negara yang diberikan kepada. Ya, jadi kalau misalkan Pak Luhut ditunjuk lagi, jangan dilihat Pak Luhutnya menurut saya. Kalau saya lihat, dilihat dari kepercayaan negara melalui presiden kepada Pak Luhut. Oke. Harus kita berpikir positif ya menurut saya, jangan berpikir negatif gitu. Ya, karena sekarang diperlukan leadership yang berani, berani ngambil sikap gitu, berani ngambil risiko dan sebagainya. Jadi dudukkan itu semua. Kalau kita bicara transport kan ada Menteri Perhubungan, ada Menteri PUR, ada Menteri Perindustrian, Menteri Kesehatan, ya, Menteri Perdagangan dan sebagainya. Itu duduk bareng di situ. Ada kepolisian. Nah, itu harus ditunjuk oleh seorang presiden yang betul-betul dia ketegasannya itu betul-betul didengarkan oleh para menteri. Tapi kalau salah satu di antara mereka ditunjuk, tidak akan jalan. Tidak akan jalan menurut saya. Karena apa? Karena begini toh. Misalnya, kalau roadmap perdagangan dibuat, enggak, perdagangan apa dulu? Semen nggak bisa. Jadi masih punya kepentingan perdagangan semen, barang-barang sebagainya, pergudangan, ini punya kepentingan sektor lah. Ya. Kemudian odol, kalau modal dihentikan, punya sektor lain juga punya, nggak mau dihentikan dan sebagainya. Jadi ini persoalan-persoalan yang terkait, misalnya jalannya kan sudah nggak mungkin ditambah, ya, relnya juga nggak mungkin ditambah, jaringannya sudah nggak mungkin ditambah, makanya dilakukan dengan optimasi jumlah kendaraan. Bagaimana dikedepankan kenyamanan kepada pelayan penumpang, tetapi jumlahnya dioptimalkan. Nah, itu kan tidak mudah, kan ini menyangkut bisnis. Tugas yang berat nampaknya, Prof, ya? Berat, memang berat. Makanya tadi lebih baik kita menjadikan sistem transportasi antar moda itu menjadi musuh bersama yang harus kita selesaikan. Jangan menjadi tujuan bersama. Musuh, kalau musuh itu kan ingin menyelesaikan. Iya. Digebuk rame-rame begitu ya, Prof, ya? Digebuk rame-rame supaya patuh, supaya tertata gitu. Tapi kalau tujuan bersama itu mesti awalnya setuju, terus berikutnya di tengah jalan punya kepentingan masing. Wah, ini kok beda nih lahannya nih, enak nih. Prospeknya keuntungan besar lah itu. Tapi dianggap musuh bersama, kita punya menyelesaikan bersama karena musuh bersama itu. Baik. Nah, kalau langkah pertama nanti misalnya lembaga ini terbentuk, yang harus dilakukan terlebih dahulu sebaiknya yang mana nih? Kalau kita bicara mengenai skala prioritas nih untuk menuntaskan musuh bersama ini, Prof. Ya, yang kita selesaikan itu adalah pemaduan antar moda di Jabodetabek, terutama pemaduan antara kendaraan berbasis rel dengan kendaraan berbasis jalan. Itu dulu yang kita selesaikan. Nggak usah muluk-muluk dulu. Kita selesaikan di Jabodetabek, karena kan Jabodetabek ini kan tiap hari kan 35 juta ya orang melakukan perjalanan. Nah, itu harus kita selesaikan dulu. Jadi pertama, sering kita mengatakan integrasi tiket.
Itu nggak bisa. Integrasi tiga itu akan terjadi dengan baik kalau terjadi integrasi prasarana dulu. Betul. Ya, ya. Jadi prasarananya itu diintegrasikan dulu. Itu sambil berjalan. Integrasi tiga mengikuti. Karena kalau integrasi tiga ditutup dulu, tetapi tidak bisa seperti itu. Satu. Kedua, transportasi itu kan harus berkeadilan. Tidak boleh transportasi itu beda-bedakan atas pelayanan terhadap KTP atau asal-usul orang, nggak bisa. Dalam satu wilayah kawasan Jabodetabek, nggak boleh. Kamu kan penduduk DKI ya, harusnya beda tarifnya. Nggak bisa. Dia punya hak yang sama untuk bisa menikmati bagaimana transportasi di wilayah Jabodetabek. Kalau dibalik sekarang, orang Jabodetabek, kalau mau ke Jogja dibedakan apa mau? Kan nggak mau. Jadi transportasi itu memang berkeadilan, tidak bisa dikotomi. Oke. Dan menarik, pemerintah ini berikutnya ada rencana untuk membangun lagi nih jaringan transportasi baru LRT dari Bogor begitu menuju Manggarai dengan sekarang yang sudah ada KRL. Apakah ini akan menjadi salah satu solusi atau bagaimana ini, Prof? Ya, menurut saya solusi. Ketika kita bicara LRT apapun namanya, asalkan itu terintegrasi. Kategorinya terintegrasi, jangan terus berhenti terus bingung mau belajar kemana. Nah, itu kan persoalan gitu sekarang. Iya, iya. Pertama bingung, yang kedua mau integrasi dengan bis jauh letaknya. Oke. Ada integrasi yang nggak dibangun, ya nggak bisa. Nah itu, jadi mau dikembangkan LRT kemanapun, selama dia begitu turun atau naik, dia tidak ada persoalan, gitu. Tidak persoalan. Pergantian antar modanya itu dijamin, gitu. Yes, betul. Itu yang menjadi daya tarik masyarakat akhirnya beralih begitu ya menggunakan transportasi publik begitu, Prof. Karena kan memang selama ini berpikir dua kali begitu, setelah naik kemudian nanti harus jalan lagi kemana atau bahkan kita mencari. Ya karena yang nggak dibangun itu adalah integrasi prasarananya. Tadi saya katakan transportasi antar moda itu 3 integrasinya, integrasi prasarana, integrasi dan integrasi layanan. Jadi kalau 3 itu nggak dipenuhi nggak bisa. Jalan sendiri gitu. Nah, di sana kan tentu ada butuh biaya, pembebasan lahan dan lain-lain begitu. Apakah ini prosesnya kan memakan waktu yang cukup lama juga, Prof. Agus? Sebenarnya pembebasan lahan itu bukan proses yang lama. Sejauh memang pemerintah hadir, negara hadir untuk menyelesaikan dengan serius. Masyarakat kita itu masyarakatnya sangat negosiable, apalagi Jabodetabek. Menurut saya itu masyarakatnya sangat negosiable. Begitu dipakai untuk kepentingan umum, mereka merelakan. Ya, selama ini persoalannya adalah negara itu sudah hadir, cuma di bawahnya itu dilirisasi itu yang tidak dipantau. Nah, itulah perlunya orang yang tegas, perlunya orang yang punya wibawa gitu ya, sehingga bisa koordinasi dengan Pemda dan sebagainya. Kan itu sudah menyangkut pemerintah daerah ya, kalau sudah menyangkut persoalan pembebasan lahan. Baik, lantas proyeksi Anda ke depan bagaimana dengan penataan dan pemaduan antar moda transportasi Indonesia ke depan dengan hadirnya nanti lembaga baru yang akan dibentuk, Prof? Ya, kalau lembaga baru ini akan dibentuk, maka dia akan menjembatani, mengkoordinir seluruh model-model transportasi antar moda yang melayani aglomerasi wilayah. Kebetulan contoh yang paling menarik itu adalah Jabodetabek yang melibatkan 3 provinsi. Barangkali ke depan akan muncul nanti aglomerasi wilayah yang lain. Seperti IKN barangkali ya ke depan. IKN kan tidak hanya milik Kaltim. Ya, ke depan mungkin akan ada koordinasi antara Kaltara, Kalsel, Kaltim dan sebagainya. Itu kan juga akan membentuk aglomerasi wilayah baru dan pasti akan berdampak pada kebutuhan akan transportasi antar moda. Jadi makanya tadi saya sampaikan di awal, jadikanlah Jabodetabek ini sebagai laboratorium transportasi, pengambil keputusan sehingga lembaga yang akan dibentuk ini betul-betul lembaga yang bisa berpraktek secara benar di Jakarta. Kalau Jakarta bisa diselesaikan, Jabodetabek bisa diselesaikan, yang lain itu tidak ada persoalan. Yes, betul. Karena memang kita tahu pusat transportasi memang masih berada di wilayah Jabodetabek begitu, dengan memang benar-benar menjadi salah satu laboratorium transportasi terbesar di Indonesia begitu ya, Prof. Agus ya, yang harus bisa dituntaskan. Jadi laboratorium itu kan kita mau belajar. Iya. Dan kan menjadi pasar transportasi bersama.
Baik. pangsa pasar, bukan laboratorium. Baik, itu dia Prof. Berarti memang kita tunggu nanti bagaimana lembaga ini hadir, kemudian leadership seperti apa begitu yang akan memimpin pemaduan antar moda transportasi tadi sehingga bisa menjadi pilihan yang manis begitu tentunya bagi masyarakat wilayah Jabodetabek dan tentunya nanti akan lebih mudah lagi ke kawasan lainnya. Prof. Agus, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof. Agus. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.